Rahayu, rahayu, rahayu. Rayu, rayu, rayu. Cahaya Batin ketemu lagi di acara Cahaya Batin. Kali ini kita akan memulai dengan pintu gerbang kesadaran bangsa Indonesia, yaitu membahas tentang aksara Jawa yang kita kebetulan ada di tempat padepokannya Mbah Semar. Monggo mriki. Nah, kita di tempat Mbah Semar memang sangat kental dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ritual, dan aktivitas Jawa yang hari ini saya kebetulan dengan Mbah Semar akan membahas panjang lebar tentang aksara Jawa. Tapi sebelum kita akan membahas aksara Jawa, kita ingin mengenal lebih dalam tentang Mbah Semar yang saya kenal sejak tahun 96, di mana saya belajar waktu kuliah, bertemu beliau di Pasar Gembong. Nah, kita akan membahas tentang aksara Jawa yang ke-12, yaitu Do. Nah, sebelum nanti itu, pintu kita bersama-sama, kita akan memulai pembahasan ini dengan passwordnya, yaitu wong Jawa ojo nganti lali karo Jawane. Nah, Mas Semar, saya kepingin ngerti itu apa sih sebenarnya yang dimaksud kalimat itu sebenarnya. Sampai sekarang kok banyak orang ngomong tapi ya tetap saya tidak paham sing lali iki sapa, Jawane iku nang ndi. Monggo Mas Semar. Lali Jawane. Ya, mungkin apa sebenarnya maksud yang terkandung dalam kalimat itu? Harusnya seperti apa? Orang lupa Jawane itu orang tidak mengerti tata keramanya orang Jawa. Budaya kejawen atau peradaban itu kurang dimengerti karena jalur dari dunia barat. Orang Jawa sudah tidak ada. Assalamualaikum atau waalaikumsalam itu tidak ada. Gitu loh. Seharusnya seperti apa? Harusnya seperti itu, harus kula nuwun rayu. Nah, itu harus ada. Nah, ini tidak ada. Orangnya tidak ada. Jadi bahasa Jawanya dihilangkan. Nah, bahasa Jawanya sudah hilang dan berganti yang lain. Ini satu password yang disampaikan oleh Mbah Semar, bahwa sekarang sudah banyak pengucapan di dalam bahasa Jawa, sudah banyak yang lupa. Mungkin ada yang lain, Mbah, selain bahasa wis gak ono, jarang digawe. Mungkin selain apa lagi yang mungkin sudah tidak sebelum nanti kita akan membahas tentang aksaranya. Tradisi. Tradisi sudah dihilangkan. Tradisi sudah dihilangkan. Ya, kesenian hangus. Di sekolah-sekolah tidak ada rekes kesenian, tidak ada yang diorbitkan lagi. Rekes itu apa, Pak? Kesenian dan orkes. Kesenian dan orkes, ya. Itu rekes namanya. Ini menarik, saya baru kenal. Pemirsa Cahaya Batin, luar biasa Mas Semar. Rekes itu adalah kesenian dan rekes. Olahraga dan kesenian, apa olahraga dan kesehatan, tapi ada rekes ya. Nah. Ya. Terus Mbak. Ya sudah itu. Ya. Ilim pakem pusaka kita junjung tinggi, uri-uri kejawen tidak diadakan. Itu harus namanya nanti diambil sama negara asing, negara Indonesia kecewa banget. Tapi sebenarnya kan banyak itu pengucapan pemerintah, ayo kita lawan budaya asing, tapi ternyata budaya kita tidak dikenali, Pak. Sekarang kan barusan untuk KTP untuk tata cara untuk pengislaman kan barusan disahkan sama pemerintah. Itu lebih baik, karena masih belum dilaksanakan. Maksudnya KTP gimana maksudnya? Kepercayaan. Oh, kepercayaan. Ya, sudah KTP disahkan. Disahkan, karena kan belum dilaksanakan. Hanya sebagian orang yang sudah melaksanakan. Ya, luar biasa. Berarti Mbak Semar selain nguri-nguri juga sudah mengingatkan kepada kita, dan
apresiasi kepada negara yang telah melakukan upaya untuk teman-teman saudara-saudara para putra wayah kepercayaan sekarang sudah bisa mendapatkan penghargaan sebagai tercantum di dalam KTP-nya. Oke. Baik, pemirsa Cahaya Batin, kita akan membahas satu hal yang sebenarnya wong Jawa ojo nganti lali Jawane. Pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara hari ini kita hantar kepada pengenalan kembali apa yang menurut Mbah Semar lupakan, yaitu aksara Jawa. Nah, kita akan membahas tentang aksara yang ke-12 yaitu do, tukur wekasane, endek wiwitane. Untuk bisa di atas tentu dimulai dari dasar. Saya akan melihat sepak terjang perjalanan Mbah Semar bahwa dulu, coba ceritakan Mbah, sebelum ada di sini, dulu di mana saja Mbah Semar beraktivitas, mengumpulkan banyak kawan, lalu juga mengumpulkan banyak mengingatkan kembali kepada nilai-nilai Jawa dan alat-alat spiritualnya banyak seperti ini. Dulu di mana, Pak? Untuk sampai ke sini perjalanannya seperti apa? Di pasar Kapasari, istilahnya pasar Gembong. Di sebelahnya THR, ngaklik antara Jalan Kalianyar. Tahun 2007. Sebentar, Pak. Ya. Itu tahun berapa? Kita mulai ya. Iya. Tahun berapa itu, Pak, sampean? Kita pemirsa Cahaya Batin, kita akan menuliskan aksara Jawa yang tadi mengisahkan tentang perjalanannya Mbah Semar, yaitu podo. Nah, jadi ini podo ini adukur wekasane endek wiwitane. Perjalanannya Mbah Semar, hurufnya adalah, mohon maaf, ini tintanya juga harus kita rubah karena saya belum cek tadi tintanya. Nggak apa-apa. Nah, ini adalah dukur wekasane ndek wiwitane. Nggak apa-apa, ini memang tinta stempel bukan spidol. Jadi perjuangan kita sampai berdarah-darah, pemirsa Cahaya Batin. Nah, saya kepingin tahu dulu tahun berapa Mbah Semar ada di Kapasari? Tahun 2010. 2020. Sudah mulai tahun berapa? Saya kenal Mbah Semar itu 1220. 1920. 1920. Itu dimulai di pasar Kapasari. Kapasari. 2007. Pindahan dari Kapasari. Oke. Tahu 2020 ya. Kan baru 1920, 90. 1990 atau 80. 20. Oh, 1920. 2003. Sak gurunge 2003 kan 2000. Oh iya. Nah, ya tahun 2000. Tahun 2000. Berarti coba Mbah Semar ingat enggak angka-angka Jawa? Oh, no. Bukan, angkanya, itu hurufnya. Angka apa ya? Angka itu siji loro telune Setunggal. Nggih, nulisnya saged. Betul saged. Nah, berarti kita coba ingatkan saudara 2020. 2020. Tahun 2000 sampai Tahun ada 2000. di Kapasari. Nah, di Kapasari tahun 2000. Oke, pemirsa, kita akan nulis angka 2000 dulu. 2000. 2000 Mbah Semar ada di Kapasari. Nah, di Kalianyar. Setelah itu, sebelumnya ada di mana? Belum, masih merantau. Perjalanan merantau mulai tahun berapa? 87 sampai 2007. 1987. Kita angkakan saja 1900. Oke. 87, baik. Dan Mbah Semar sudah lupa sekali dengan angka ini ya. Nah, inilah saudara perjalanan Mbah Semar dari kalimat yang dikatakan bahwa dukur wekasane ndek wiwitani untuk menjadi yang besar menuju ini dimulai dari 1987 sampai sekarang, sampai pada waktu di Kapasari di 2000, tahun 2000. Baik,
Setelah ini tahun 2000 Mbak Semar ada di mana? Tahun 2007 pindah di Pasar Wonokromo. 2007 berarti kita akan tuliskan angkanya 2007. Sebentar, ini karena mepet ya. Oke, ya, karena kepepet tempatnya Mbak Semar luas sekali sehingga kita kepepet, saudara-saudara. Ya, perjalanan ini angkanya. Jadi perjalanan ini di Wonokromo, ya Wonokromo ya. Oke, sudah jelas ada di Wonokromo pada waktu itu. Nah, sampai menjadi di tempat ini bagaimana, Mbak? Sampai 2008 baru pindah di Pasar Baru Kedungrejo. Di sini. Di sini sampai 2000 sekarang. berapa? 2008. 2008. Oke. Karena mepet pemirsa, jadi siap. Oke, ya kita kepepetan ya. Perjalanan Mbak Semar untuk menuju di Pasar Kedungrejo. Ini bagaimana keluh kesah, karena di sini dituliskan bahwa di dalam aksara Jawa do itu tukur wekasane endek wiwitane. Endek wiwitane adalah pikiran yang mungkin terbatas, tapi hatinya Mbak Semar luas sekali, sehingga perjalanan sampai 2021 bertahan mulai 2008 sampai 2021 ada di Pasar Kedungrejo Waru, Sidoarjo. Bisa diceritakan sedikit kegelisahan waktu perjalanan sampai singkatnya di sebuah kesuksesan dalam perjalanan hidup Mbak Semar, silakan. Ya, babat alas rekoso wiwit orang berangkang dulu, baru mencapai cita-cita kesuksesan. Kita harus rekoso. Utamanya yang penting legowo. Lalu kegelisahan itu dijadikan sebuah kesadaran, kesabaran atau tangisan perih atau gimana, Mbak, sampai bisa seperti ini? Semua itu kegelisahan, semua itu diringkas jadi spirit kita untuk bagaimana kita menghidupi menghidupi suatu rumah tangga. Baru jadilah kesuksesan. Harus semua dari pikiran kita harus legowo. Ada sedikit yang mendukung, ada sedikit yang menentangkah di dalam sebuah proses perjalanan sebagai ujian Mbak Semar untuk mencapai puncak ini? Semua banyak pro dan kontras. Kebanyakan yang kontras, pro jarang sekali. Kita harus tawakal dan teguh, tetap Sang Yang Widi. Sebentar, sebelum nanti tabah dan tawakal, bagaimana mengupayakan untuk bisa tabah, tawakal, neriman dengan segala macamnya itu gimana, Mas? Kita harus cari tadi rasa, rasa, rumongso, golek ono sejatine rasa. Kita harus legowo itu. Harus kita selalu mengalah dan mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Bukan berarti. Sedikit mungkin saya akan mempertajam lagi, mengalah bukan kalah. Bagaimana tempaan Mbak Semar biar nanti pemirsa Cahaya Batin bisa menjadi pembelajaran apa yang dilakukan Mbak Semar dan menjadi pemahaman buat kita agar kawan-kawan juga bisa tahu perjalanan Mbak Semar bukan sebuah perjalanan yang singkat. Sampai di 2021 kita lihat 1987 luar biasa perjalanan sampai ke sini, ada upaya secara sistematis. Monggo Mbak Semar. Semua gunjingan dari orang-orang kita menjalani klenik-klenik itu kan di pandangan orang itu kan jelek, tapi kita tetap harus legowo, kita harus berjuang, kita harus uri-uri barang Indonesia, harus kita uri-uri melestarikan kebudayaan, sejarahnya Indonesia. Kita sampai kalah sampai timur atau barat, kita akhirnya terpecah belah, akhirnya tidak ada orang kejawennya, kepercayaan hilang. Pemirsa Cahaya Batin, luar biasa bahwa pengendapan yang dilakukan, bagaimana mata batin
menjadi sebuah penuntun di dalam hidup kita. Dalam aksara do tukur wekasane endek wiwitane adalah sebuah pintu gerbang kesadaran. Aksara Jawa tidak, sekali lagi saya sampaikan, tidak hanya sekedar sebagai sebuah tulisan yang menjadi sebuah nama orang, nama pangkat jabatan, nama jalan, nama rumah, atau apapun sebagai sebutannya, tapi dimaknai oleh Mbah Semar sebagai sebuah makna hidup di dalam menjalani perjalanan hidup ini. Semoga pembahasan kali ini Cahaya Batin dengan apa yang disampaikan Mbah Semar dalam dialog hari ini bisa menjadi gambaran perjalanan mulai 1987 sampai ke 2021, dan itu perjalanan berpindah-pindah tempat adalah sebuah nilai value kalau bahasanya orang-orang milenial yang mengajarkan dengan nilai-nilai Jawa. Semoga pembahasan kali ini membuat manfaat buat kita. Kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya bersama Cak Monyong dalam acara Cahaya Batin. Terima kasih Mbak Semar. Rahayu, rahayu, rahayu.